di Payakumbuh anak muda berani, gagah, perkasa, tahakulan dimakan orang Payakumbuh karena makan rendang. Masya Allah, tabarakallah. Pas itu pula yang aku pilih waktu makan dengan Pak Wali tadi. Pas makan banyak, ada ikan, ada ini, ada sayur, aku pilih rendang. Ternyata rendang di Payakumbuh ini, Anda mau merasakan rendang Payakumbuh, datang sendiri, rasakan, sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ibu-ibu memilih tempat diarahkan oleh panitia di bawah atap supaya tak kena cahaya matahari. Bapak-bapak yang dianggap kuat, gagah perkasa, disediakan tempat yang tak ada atap karena laki-laki lebih kuat. Ternyata takdir berkata baik, cahaya matahari masuk dari samping. Yang di sini teduh di bawah pokok kayu. Ini namanya malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Tapi insya Allah yang duduk tempatnya tinggi belum tentu paling mulia, yang rendah di bawah tegak berdiri belum tentu hina. Yang memuliakan kita adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang di atas tempatnya tinggi, pakai atap, pakai kipas, pakai karpet, mulia di hadapan manusia. Saudaraku yang berada di belakang, tegak di atas tanah, tidak dihormati, tidak dimuliakan, tidak disanjung tinggi. Boleh jadi karena doa mereka lah kita masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu cara menyenangkan hati orang yang tak dapat tempat duduk. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama ingin Abdul Somad sampaikan adalah pemimpin, Kapolres pemimpin, maka dia nanti akan ditanya di akhirat tentang kepemimpinannya. Pak Dandim pemimpin, maka dia akan ditanya tentang bacaan sholat pasukannya, tentang istiqomah mereka beribadah. Pemimpin bukan hanya sekedar memperhatikan seragam, pemimpin bukan hanya sekedar memperjuangkan uang makan, tapi juga ibadah mereka. Kullukum ra'in, setiap kalian pemimpin, wa kullukum mas'ulun, kau akan disoal, kau akan ditanya tentang kepemimpinanmu. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Semua nikmat yang diberikan Allah, hembusan nafas, denyut jantung, paru-paru, buah pinggang, tetesan darah, langkah kaki, ayunan tangan, semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun, sebesar ujung pedang, sebesar ujung rambut, sebesar tapak kaki. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan ya. Ini di atas kita ini kamera, mereka ingin mengambil gambar kita, tolong hidupkan kameranya. Kita akan melambaikan tangan ke atas, semuanya ke arah kamera drone. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Nah, turunkan tangan, jangan lama-lama basah dia. Ustaznya enggak apa, kawan di sebalanan pingsan. Tapi insya Allah masyarakat Payakumbuh orangnya bersih-bersih, wangi-wangi. Amin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon adik
Martinda, teknisi drone, itu nanti buatkan video klipnya, nanti kita akan tonton. Karena pernah juga saya disempat salah satu ceramah, begitu selesai tanya teknisi, gimana dek acara selawat tadi tangannya melambai, kira-kira bagus dari atas? Mohon maaf Pak Ustaz, kameranya tidak duit-duit. Ilaha illallah. Yang mengawal anak muda, yang syuting anak muda, yang editing anak muda, teknisinya anak muda. Insya Allah anak-anak muda kita ini selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari LGBT, selamat dari mati sakau, selamat dari ganja, selamat dari pacaran. Semua anak-anak muda Payakumbuh yang pacaran, maka sejak ulang tahun Payakumbuh ke-51 semuanya putus. Amin. Nampaknya cameh mereka disamai putus. Tidak ada niat jahat, putus dari pacaran langsung baralek gadang. Nang menyambut amin, nanglah anak tiga pun. Amin aja. Hanya tak tahu bininya macam lihat dari samping. Harus pulang tugas. Jangan sampai amin tadi. Anak kemana kan ambon. Ambon. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami yang tua-tua ini ibarat tanaman tunas hijau, berakar, berputih, berbuah, kuning, layu dan mati. Abdul Somad dulu hijau, sekarang sudah agak mulai menguning. Bukan giginya. Setelah itu dia pun akan layu dan mati. Siapa yang akan melanjutkan tampuk kepemimpinan di Payakumbuh, di Sumatera Barat, di Sumatera, di Indonesia? Yang akan melanjutkan adalah anak-anak muda kita. Kalau ada anak muda kita masuk tentara, ibu setuju? Anak muda kita masuk polisi, bapak setuju? Anak muda kita jadi anggota dewan, bapak ibu setuju? Mereka mesti selamat zahir dan batin. Apa yang mau diharapkan? Anak muda pecandu narkoba, menyusahkan orang tua, tak pernah membahagiakan, duit habis, sepeda motor dijual, amaknya masak sarapan pagi, tak masak nasi goreng, dicaliak ke bawah, rupanya tabung gas telah dijual anak beli narkoba. Kisah nyata, bukan fiktif, bukan dongeng, merusak. Maka dalam peringatan hari jadi Payakumbuh yang ke-51 ini, saya ingin menekankan kembali, masjid berdiri, tapi mesti ada remaja masjid. Anak-anak muda tidak suka diceramahi lama-lama. Mereka ingin kepastian. Kalau ada penceramah, dia tak tahu kapan berakhirnya ceramah ini. Anak-anak muda bertanya, Ustaz, mau dibawa kemana hubungan kita ini? Tapi kalau Ustaz Somad yang ceramah, mereka tahu. Kenapa? Mereka sudah ingat standar 600 ml 60 menit pasti berakhir. Anak muda tidak suka diceramahi. Mereka tidak mau monolog. Mereka mau dialog, bicara dua arah. Makanya buatkan pengajian khusus anak muda, dialog tentang narkoba, menghadirkan Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Bapak Kajari, Bapak PN, Ketua Pengadilan, satu dokter dari rumah sakit umum, satu ustaz. Pembawa acaranya anak muda, yang membuat acara IO-nya, event organizer, anak muda. Acara dialog interaktif anak muda, judulnya Bahaya Narkoba, menghadirkan beberapa narasumber, polisi, tentara, jaksa, pengadilan. Semuanya sudah siap, tinggal ketuk palu mau hukuman berapa tahun.
ditanyalah Pak Polisi, gimana Pak Polisi kalau ada anak muda di Payakumbuh yang narkoba? Ya kita 3 kemungkinan aja kata Pak Polisi. Yang pertama kita tangkap, masuk penjara. Yang kedua kita hukum. Yang ketiga kalau lari kita tembak kakinya. Oh, nampaknya menakutkan kata pembawa acara. Habis itu ditanyanya jaksa, gimana Pak Jaksa? Ya kami sebagai jaksa penuntut umum, kami akan tuntut dia ke pengadilan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Pengedar, penjual, pemakai, sekian bulan hukumnya. Oh, ngeri juga ini. Bu dokter dari rumah sakit umum, kata Bu dokter, narkoba ini agak lembut sedikit karena dokternya perempuan. Narkoba ini bahayanya ada 2. Yang pertama sakit jiwa, yang kedua mati sakau. Nampaknya tak ada yang lembut ini. Mungkin Ustaz nih agak sabar sedikit. Gimana Ustaz Somad? Ya neraka jahanam tempatnya. Lihatlah kenapa mereka lari, kenapa mereka melampiaskan keputusasaan mereka ke narkoba. Berarti kurang perhatian orang tua. Bapaknya sibuk pergi pagi pulang petang, ibunya wanita karir, dia kesepian, dia pacaran, dia kenal pergaulan bebas. Maka kita eratkan kembali. Mudah-mudahan ke depan anak-anak muda kita menjadi lebih baik, insyaallah. Amin. Hari ini hadir anak-anak muda, hadir anak muda. Yang tua jangan tersinggung, karena anak-anak muda itu sebenarnya adalah orang tua pun bisa juga anak muda. Tapi saya sudah tua Pak Ustaz, umur saya 60, 70 Pak Ustaz. Bapak adalah anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Lebih baik daripada orang tua nampaknya muda tapi tua, orang tua yang terjebak di tubuh anak muda. Ini yang berbahaya. Badannya muda, matanya muda, tangannya muda, tenaganya tua, otaknya tua. Bawaannya 5L: lemah, letih, letoy, lesu, lemlai. Saya pun tidak gagah-gagah perkasa, betul. Saya ke belum ceramah, banyak panitia itu nanya, Ustaz sehat? Alhamdulillah. Sanggup ceramah? Sanggup. Kenapa Ustaz setelah jumpa orang banyak lalu makin semangat? Jangan-jangan Ustaz ini pakai narkoba juga kan? Oh tidak, kita semangat karena ada doa orang banyak. Bayangkan berapa ribu orang ini yang menghadiri tausiah ini, semuanya mendoakan supaya Ustaz Somad sehat, supaya kuat zahir dan batin. Maka bertemu, berinteraksi sosial. Sekarang anak-anak muda banyak tak bergaul dengan orang, tidak kenal tetangga, tak punya kawan, temannya cuman gadget. Bangun tidur buka gadget, mau tidur malam pakai gadget. Orang tuanya meninggal di fotonya pakai gadget. Orang tuanya meninggal masuk liang lahat pun cuman dibuatnya streaming. Akhirnya dia orang sholat jenazah pun dia streaming live langsung. Hubungan kita rusak dibuat oleh gadget ini. Tapi gadget tidak selamanya salah. Handphone bapak tidak salah. Anak muda yang membawa plastik kresek untuk bantuan saudara kita di Semeru, silakan naik ke atas karena ikan-ikan besar banyak di atas. Kalau yang di bawah kau nampaknya pantau saja. Ikan paus, ikan bir. Supaya satu sisi beliau mengumpulkan uang untuk Semeru, tapi di sisi lain nanti beliau punya kenangan. Dulu waktu ulang tahun Payakumbuh ke-51, saat aku membawa kresek untuk Semeru, diperintahkan Ustaz Somad aku naik ke atas, dekat aku dengan Pak Kapolres, dekat dengan Pak Dandim, dekat dengan Pak Wali Kota, dekat dengan Pak Ketua DPRD. Mudah-mudahan menular kesuksesan ke anak kita, insyaallah. Naik dia ke atas. Nanti kalau dia jadi gubernur Sumatera Barat, dia akan memberikan sambutan. Saya dulu aktif pramuka, ditugaskan untuk mengumpulkan dana Semeru. Waktu itu penceramahnya almarhum Abdul Somad. Waktu itu tahun 2050 lah. Nah, ibu-ibu waktu itulah mati saja. Aku pun mati juga.
tapi kita mendapatkan amal jariah mengalirnya insya Allah. Tentu depan orang tua sopan, masya Allah, tabarakallah. Jadi anak muda kita ini dibangkitkan semangatnya supaya apa? Diberikan dia peran supaya apa? Supaya mereka terbiasa. Jangan sampai anak muda tak terbiasa duduk dengan wali kota, begitu disuruh jadi protokol berikut ini, kita panggilkan protokol kita pada acara menyebar zanji marhaban maulid Nabi, membawa acara lomba azan, lomba baca doa kunut, lomba baca Quran, lomba jadi imam. Anak-anak muda kita buat. Kalau ada hari besar Islam, maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, anak-anak muda kita difasilitasi lomba jadi imam. Ibu setuju? Setuju, karena dia akan menjadi menantu ibu, nanti jadi imam, akan menjadi menantu ibu, akan menjadi imam bagi anak ibu, bagi cucu ibu. Kalau sudah dapat hati ibu, insya Allah anak ibu pun akan menyusul insya Allah. Amin. So sweet. Anak bapak ibu, anak bapak akan menjadi khotib. Masya Allah, tabarakallah. Di Payakumbuh yang menjadi kameramen bukan cuma anak muda, anak-anak pun mensyuting. Luar biasa, berani-berani orang Payakumbuh. Di tempat lain anak kecil tidur, molor, mengantuk. Di Payakumbuh anak muda berani, gagah, perkasa, tahakulan dimakan orang Payakumbuh. Karena makan rendang, masya Allah, tabarakallah. Pas itu pulau yang aku pilih waktu makan dengan Pak Wali tadi. Pas makan banyak, ada ikan, ada ini, ada sayur. Aku pilih rendang. Ternyata rendang di Payakumbuh ini, Anda mau merasakan rendang Payakumbuh, datang sendiri, rasakan. Sulit diungkapkan dengan kata-kata. Karena rasa tak bisa diwakili oleh kata. Rasa terlalu miskin untuk menceritakan, kata-kata terlalu susah untuk mewakili rasa yang ada dalam lidah. Rasaku bukan rasa. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak muda ini kita motivasi supaya dia sekolah. Yang tak mau sekolah, maka dia berdagang, bisnis, membuka kuliner khas dari Payakumbuh, kuliner rendang. Bukan cuma makanan rendang, baju pun rendang. Luar biasa. Membuat batik dijual. Zaman dulu kalau mau jualan mesti punya kios, mesti punya pasar. Sekarang tinggal online saja. Anda mau mendapatkan rendang, silakan datang ke Payakumbuh, hubungi nomor kontak berikut ini. Nanti tinggal potong ceramah pokok, tinggal diedit isi untuk membantu. Masalah berapa royalti untuk saya nanti kita bicarakan selesai. Anda ingin mendapatkan batik yang bagus, batik bumi Minangkabau, batik randang, silakan datang ke Payakumbuh, hubungi nomor kontak berikut ini. Nanti video ini bisa dipotong, diedit, isikan nomor, kirimkan. Nanti kirimkan ke tim Ustaz Abdul Somad, akan saya upload ke Instagram yang followernya 5 juta berapa itu sekarang. Tidak ada mengambil royalti seperak haram sampai hari ini. Kenapa? Karena niat kita untuk mensupport anak muda supaya mereka tidak menjadi tanggungan orang tua, supaya mereka tidak menjadi sampah masyarakat, supaya mereka berperan, mereka menjadi anak-anak muda entrepreneur ke depan. Kalau anak muda hari ini berhasil, anak muda hari ini semangat, maka insya Allah Payakumbuh di masa akan datang akan disegani orang. Kenapa? Masyarakat Payakumbuh petualang explorer. Naik pesawat Abdul Somad dari Pekanbaru ke Jakarta 1 jam 40 menit. Menginap di Jakarta menunggu pesawat subuh jam 2. Jam 2 malam naik pesawat dari Jakarta mendarat di Sorong.
Papua. Sampai di Sorong, keluar dari airport, disambut dengan tarian Papua, diberikan mereka piring besar gambar burung raja kasuari, burung apa namanya yang ekornya, burung cendrawasih. Lalu setelah itu kaki Ustaz Somad diletakkan di atas piring besar. Setelah itu keluarlah Ambo naik mobil, tiba-tiba ada yang mengetok kaca. Tok 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 tok. Kenapa nih ketok kaca? Ambo buka, ada Ambo orang kayak kubuh ya. 6 jam naik pesawat dari timur ke barat, orang kayak kubuh di Papua. Bayangkan jauhnya perjalanan. Wahai saudaraku anak-anak muda, orang Payakumbuh yang ada di perantauan, sukses kalian di Papua, sukses kalian di Makassar, sukses kalian di Jakarta. Tak ada artinya kalau kalian tidak pulang membangun kampung halaman. Betul? Tapi bangun kampung halamannya bukan sekedar pulang Idul Fitri, gagah-gagahan, bawa mobil baru supaya tetangga dekat rumah pingsan. Gagah-gagahan, bawa mobil mewah, ameh nan gadang, rupanya sadonyo kredit. Bukan itu maksudnya. Pulang ke kampung halaman, buat sekolah tahfiz Quran di kanagarian awak masing-masing. Setuju? Buat musola yang punya kekuasaan, bangun masjid dengan kekuasaanmu. Satu tanda tangan wali kota bisa membebaskan 5 hektar tanah untuk pembangunan masjid. Mumpung tanda tangan masih laku, pakai penandatanganan pembangunan masjid. Hanya kalau ke atas itu menara tuh. Kalau ke bawah atau isi. Jangan nanti setelah tak ada kekuasaan barulah datang ke masjid mendengar ustaz ceramah berapi-api, ini pun berapi-api pula. Selesai tausiah ada pertanyaan jamaah, Ambo ya, apa yang bisa saya lakukan untuk membangun dakwah Ustaz Somad? Apa jabatan apa kini? Baru saya pensiun. Abang Yasin sini Pak. Dulu waktu berkuasa tak mau, ini sesudah. Yang tersinggung, dan kebetulan sesuai cakapnya dengan cakap saya ini, keadaannya dengan yang saya sampaikan ini, jangan tersinggung. Karena orang tersinggung biasanya kena jantung mati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berhasil orang Payakumbuh di perantauan pulang Idul Fitri, pulang buat dalam langkah halal bihalal, pulang Basamo ke Payakumbuh mengadakan lomba tahfiz Quran juz 30. Pemberian hadiah pada malam yang ke-10 akan diserahkan oleh Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad. Aku menyerahkan saya dan punya bukan aku, kurang Payakumbuh. Orang Payakumbuh gambar wali kota, wakil wali kota di buahnya ketek saja gambar ampunan negara. Kau nampaknya panitia karena berang begitu. Seandainya Pak Wali tak setuju, tentu wajahnya tak senyum, tentu dia cemberut. Manga cemberut Pak Wali, manga gambar Ustaz lebih gadang lebih gambar boleh. Mereka memuliakan tamu. Mangkana yu'minu billah wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyukrim dhaifahu, lihatkanlah, perhatikanlah bagaimana mereka memuliakan tamu. Ambo dari rumah membawa baju putih, pakai sorban putih, itu pakaian Ambo dari rumah. Sampai ke Payakumbuh, baju Ambo diganti, sorban Ambo pun diganti. Sorban rumah gadang, baju rangkap. Lah 3 kali endorse tak jual laku, lah habis usah wawal. Ambo baik ke Jambi, di tengah kota Jambi ada baleho gadang, lebih gadang dari foto Ambo. Billboard gambar Ustaz Somad pakai batik Jambi. Untung tak ditulis orang tu di bawah caleg.
membuat gambar tu. Itu nan membuat gambar Ustaz Gadang di Jambi itu Bupati Tanjung Jabung Timur. Kebetulan nambah pakai batik Tanjung Jabung, dipoto. Yang menjahitnya adalah janda-janda tua, punya tanggung, yang tua tak duduk, yang tua punya tanggungan anak. Kerja mereka membatik, membuat baju, menjahit. Mereka mau sewa artis untuk iklan, susah. Akhirnya Pak Bupati membuat gambar, dipasang baliho. Tak lama sudah itu saya ditelepon. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sejak dipajang foto itu, lakulah batik-batik sampai bingung mereka memenuhi stok. Menjahit sekarang habis laku semua Ustaz. Alhamdulillah. Tapi untuk royalti kami belum bisa mengirim Pak Ustaz. Ustaz ikhlaskan sajalah. Mudah-mudahan itu menjadi amal jariyah Pak Bupati. Saya sampaikan, ekonomi umat mesti kita bangkitkan. Anak-anak muda Payakumbuh mesti kaya-kaya, membangun rumah tahfiz Quran, yatim fakir miskin duafa dibantu, digratiskan. Insya Allah anak-anak yang hadir di kaya-kaya semua, insya Allah. Semuanya punya tabungan satu orang 1 miliar. Amin. Dari bunyi aminnya betul tak yakin Pak. Satu anak, satu tabungan 1 miliar. Amin. Kalau 1 miliar, kalau uang Anda 1 miliar, zakatnya 2,5%. Setelah nisab haul 1 tahun, kalau uangnya 1 miliar, zakatnya 2,5%. Berapakah zakat yang dibayarkan ke Badan Amil Zakat Nasional Kota Payakumbuh? Memang kalau cerita zakat kau banyak nan lupa. Alhamdulillah orang Payakumbuh ingat, kalau 100 juta 2,5 juta, kalau 1 miliar 25 juta. 50% dari kita punya tabungan 1 miliar 25 juta satu orang. Maka sudah berdirilah rumah-rumah tahfiz Quran. Ruko dibeli, diwakafkan, wakaf produktif. Selama ini kalau cerita wakaf, bayangan kita tanah kuburan, tanah wakaf, tanah mati yang tak berproduksi. Payakumbuh berbeda. Dia berpikir tentang wakaf yang produktif. Setelah mendengar ceramah Ustaz Abdul Somad tentang wakaf, akhirnya orang Payakumbuh semangat untuk berwakaf. Amin. Lalu mereka pun mengatakan, itu rukunan ada di jalan Payakumbuh, saya wakafkan. Akhirnya diterima. Rukun itu punya siapa Pak? Amun tak tahu tasnya. Mana bisa kita wakafkan ruko orang? Kita wakafkan. Maka sejak itu berhentilah dia. Uangnya tidak lagi mengalir ke kantong, tidak mengalir ke rekening, tapi menjadi amal jariah sampai hari kiamat insyaallah. Ruko yang dijaga, dibangun, dikutip duitnya pagi, petang, siang dan malam. Tapi setelah kita mati, ruko itu akan dibagi-bagi, diperebutkan. Anak menantu, ahli waris habis mencabik-cabiknya. Tapi ada yang tak putus dengan kematian. Ruko wakaf, rumah wakaf, mobil wakaf. Ada mobil wakaf Pak Ustaz? Ada mobil wakaf ambulan. Ustaz Somad, itu mobil kami wakafkan. Banyak pasien ibu hamil susah, tak punya uang, meninggal di kampung karena tidak ada mobil ambulan. Diwakafkan mobil ambulan, harganya 240 juta. Mereka wakafkan, mengalir pahalanya. Dibuat di mobil ambulan itu gambar Ustaz Abdul Somad. Dikirim gambar. Ustaz setuju enggak kalau gambar Ustaz di mobil ambulan nih? Kecik ambo ndak usah, gantilah gambar orang lain. Ambo khawatir bego mencari ambo sakit saja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama pemimpin, yang kedua adalah anak muda, yang ketiga masyarakat secara umum. Jangan berpecah belah, jangan berkelahi, jangan bertikai, jangan berkonflik. Wa ta'ala
ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam ketakwaan. Acara ini tidak akan terwujud kalau tidak ada kerjasama yang mengamankan polisi, tentara, Satpol PP, sahabat-sahabat dari pemuda Pancasila, semuanya berkumpul. Kenapa mesti dikawal oleh Satpol PP dan pemuda Pancasila? Rupanya tidak aman Payakumbuh. Payakumbuh aman, tenang, sejuk, tentram. Kenapa Ustaz Somad mesti dikawal? Karena banyak orang Payakumbuh yang terlampau cinta kepada Ustaz Abdul Somad. Kalau tak dikawal nanti ditariknya, lepaslah tangan baju Abdul Somad ini. Jadi saudara-saudara kita ini adalah mensupport program acara kita pada siang hari ini. Tapi tidak semua gambar ditampilkan di baliho. Kalaulah ditampilkan satu panitia, habislah penuh baliho. Tidak semuanya bisa naik ke atas. Yang naik ke atas cuma 4. Protokol, qori baca Quran, Pak Wali, Ustaz Somad. Padahal yang bekerja bersusah payah, yang memasang tikar sehingga bapak ibu duduk, mereka tidak diajak ke atas. Tak ada tadi protokol memanggil kepada penggulung tikar, memberikan sambutan sepatah dua patah kata. Tak ada. Padahal jasa mereka begitu besar, bapak ibu bisa duduk. Mereka tidak tampil ke depan. Yang tampil ke depan cukup Ustaz Abdul Somad, tapi pahala mereka dicatat Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan diberikan balasan. Mala a'yunun ra'at, belum pernah ditengok mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Sesungguhnya acara kita hari ini adalah acara menyambung tali silaturahim. Ambo hari ini datang menyambung silaturahim. 2 tahun yang lalu satu majlis dengan Pak Wali. Beliau sibuk, saya pun sibuk dalam rangka ulang tahun Payakumbuh ke-51, setengah abad lebih setahun. Jumpa lagi. Dulu saya kuliah di Maroko, ada orang dari Payakumbuh ini, lokal staf, pegawai di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Maroko. Kami manggilnya Mas Robi. Ternyata sekarang di Payakumbuh, sekarang berjumpa, bersilaturahim lagi. Beliau adalah waktu kami masih mahasiswa. Ambo waktu itu mahasiswa semester 1. Beliau sudah jadi pegawai di Kedutaan Besar Republik Indonesia. Hari ini berjumpa, bersua kembali. Ternyata kalau kita jumpa itu yang kita kenang adalah kenang-kenangan baik. Orang yang baik kita kenang, orang tak baik pun kita kenang juga sampai mati. Tapi karena orang Payakumbuh ini baik, maka kenangan baik itulah kita kenang sampai hari ini. Pisang emas wak berlayar, masak sebiji di dalam peti. Utang emas dapat dibayar, utang budi dibawa mati. Mudah-mudahan pertemuan kita ini semuanya pertemuan antara orang baik-baik di tempat yang baik, dalam majelis yang baik, membaca ayat yang baik. Senantiasa kita istiqomah dalam kebaikan, insyaallah. Amin. Masyarakat ini lingkungannya ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama lingkungan tempat tinggal, yang kedua lingkungan tempat kerja, yang ketiga lingkungan medsos. Lingkungan tempat tinggal mesti dekat dengan surau, mesti dekat dengan ibu-ibu majelis pengajian, mesti dekat dengan bapak-bapak yang suka ke masjid. Lingkungan tempat tinggal, lingkungan tempat kerja, Pemko, pegawai di kantor, usahakan kantor yang mengingatkan kita kepada Allah. Pemimpin Payakumbuh cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Ulang tahun Payakumbuh dibuat acaranya pengajian tabligh akbar. Bayangkan kalau pemimpin tak suka pengajian, ulang tahun diundang artis pakai rok sependek-pendeknya, pentas setinggi-tingginya, yang menonton atu-atu di bawah. Habis dunia, kiamat sudah dekat. Isinya sudah kiamat, dunia belum kiamat. Lebih parah kiamat isinya. Lingkungan tempat tinggal, musola, pengajian, dekat dengan Allah. Lingkungan di kantor,
medsos. Instagram silakan, tapi posting yang baik-baik. Facebook silakan, tapi wallnya isinya nasihat pengajian. Grup WhatsApp silakan, kalau grup itu mengingatkan pada Allah, kalau grup itu mengirim video ceramah, kalau grup itu grup orang soleh, teruskan. Tapi grup SMP SMA dulu, grup yang hanya ingin mengajak CLBK cucian lama belum kering, tak usahlah, karena itu hanya akan melalaikan dari Allah, melupakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peran yang ketiga, poin yang ketiga adalah innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman bersaudara, berbeda seragam, berbeda baju, berbeda status sosial. Siapa yang paling mulia di antara kita? Inna akramakum indallah. Yang paling mulia adalah yang paling takut kepada Allah. Kalau dengan mengaji makin takut pada Allah, kalau dengar ceramah makin takut pada Allah, teruskan. Tapi kalau makin ngaji hanya makin garang berkelahi kepada sesama, saling membid'ahkan, saling menyalahkan, padahal itu masih khilafiyah, memecah belah umat persatuan bangsa, maka sesungguhnya perlu kita kaji kembali. Insya Allah kajian kita siang ini merekatkan kembali, yang putus disambung, yang retak direkatkan, yang pecah didekatkan kembali. Insya Allah ulang tahun 51 Kota Payakumbuh semakin solid, semakin bersatu, semakin bersaudara, semakin berukhuwah dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.